Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom buat kita semuanya, majelis jemaat dan saudara-saudara yang kekasih jemaat GKPS Denpasar. Dalam keadaan situasi yang tidak mendukung ini, ibadah kita pada malam hari ini, ibadah pertemuan kita adakan melalui online. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala waktu yang Tuhan berikan buat kami hingga pada malam hari ini. Kami boleh di sini memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih di dalam persekutuan kami Tuhan, pertemuan rumah tangga. Terpujilah namamu Tuhan, melalui Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, shalom bagi kita semuanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada malam hari ini diambil dari Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kami akan membacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah pembacaan firman kita pada malam hari ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang bisa kita ambil dari perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini? Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dan kita pelajari di sini. Yang pertama ialah di mana seorang janda yang telah berulang-ulang mendatangi hakim itu. Dia berulang-ulang mengunjungi hakim itu dengan tidak pernah berputus asa. Oleh karena itu, kita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa situasi ini, kita bisa melihat bagaimana yang terjadi sekarang. Yang dimana virus melanda seluruh bangsa-bangsa di dunia ini.
tentu akan banyak tantangan yang kita hadapi, terutama menunggu sampai virus COVID ini selesai. Demikian juga yang dihadapi seorang janda yang berulang-ulang mendatangi hakim tadi. Tentu perlu ada kesabaran. Demikian juga saatnya kita pada saat ini, kita perlu proses kesadaran dan ketulusan untuk bertekun terus berdoa supaya apa yang kita harapkan boleh tercapai. Oleh karena itu, kita harus tekun dalam doa mengenai segala hal sampai Yesus datang kembali. Yang kedua, boleh kita ambil dari firman ini ialah dalam hidup ini kita harus mempunyai musuh, iblis. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga. Sadarlah bahwa lawan kita si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikian juga saat ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang iblis mengaum-ngaum akan mencobai kita. Apakah kita sabar akan menghadapi situasi yang kita hadapi pada saat ini? Oleh karena itu, jawaban yang perlu kita butuhkan adalah di dalam doa ketekunan sehingga kita mampu melewati badai yang kita jalani ini sekarang. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, dalam doa kita harus melawan dosa dan meminta keadilan. Hanya itulah yang dapat kita lakukan. Selain itu tidak ada. Kita hanya bisa berdoa. Kita harus melawan dosa dan meminta keadilan kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita hanya bisa berharap dengan pertolongan Tuhan. Yang keempat, doa yang tidak jemu-jemu. Itulah doa kita kepada Tuhan. Doa yang tidak putus-putusnya. Karena disitulah diuji keimanan kita kepada Tuhan. Apakah kita dengan tekun, dengan bersabar menunggu sampai proses COVID ini selesai. Kalaupun tidak selesai, kita bisa berjuang dengan iman, tetap bersama dalam Tuhan, sehingga dosa tidak melanda kita. Yang kelima, yang dapat kita ambil dari perumpamaan tentang hakim yang tak benar ini, pada hari-hari terakhir sebelum datangnya Tuhan Yesus Kristus, si jahat akan datang kembali untuk meningkatkan serangannya kepada kita, terlebih di saat ini. Oleh karena itu, kita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini pengalaman kami beberapa hari yang lalu, di mana ketika kami mengantarkan gas LPG kepada warung-warung yang punya rombong, ketika kami mengantarkan gas LPG itu, dia bercerita kepada saya yang sebelumnya tidak pernah dia alami, bahwa seluruh rekan-rekannya yang ada di sekitarnya, ada 3 rombong, semua kehilangan gas LPG-nya. Oleh karena mungkin ya situasi inilah yang terjadi. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya. Bisa iman kita menjadi goyah karena berpikir, apalah yang nanti akan kami makan? Apalah yang akan kebutuhan kami untuk selanjutnya? Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya dan yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita hidup
tidak dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita jangan dipengaruhi oleh iblis. Marilah kita jangan dipengaruhi oleh situasi yang terjadi saat ini. Marilah kita tetap tekun dan berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan berperkara atas situasi yang terjadi saat ini. Kita hanya boleh pasrah dan bersabar, bertekun di dalam doa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, apalagi di situasi saat ini, kita sering lupa berdoa. Kenapa? Oleh karena pengaruh berbagai kenikmatan dunia ini yang terjadi saat ini. Mungkin melalui media sosial atau HP. Contoh kecil, di tengah-tengah persekutuan bisa berdebat sampai larut-larut malam. Dengan entengnya kita mengatakan supaya tidak stres oleh karena COVID ini. Tetapi bukan berserah kepada Tuhan. Bukan berbicara mengenai firman Tuhan untuk menguatkan kita pribadi lewat pribadi. Tetapi kita hanya berbicara hal-hal yang tidak perlu, yang mengurus tenaga dan pikiran kita. Itu yang terjadi saat ini di tengah-tengah persekutuan. Bahkan sekarang gereja-gereja saling menyerang. Bayangkan itu, iblis bekerja di sana. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa belajar daripada seorang nenek tua yang tadi, yang mendatangi hakim tadi, dengan bersabar ia tetap mendatangi hakim itu supaya ia dibenarkan atas kasus yang dialaminya. Demikian juga kita harus tidak putus dan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan dan mendoakan semua yang ada di dunia ini. Tidak hanya kita pribadi, tetapi setiap orang mungkin yang lebih tidak beruntung daripada kita di masa kesusahannya. Mari kita berdoa bagi mereka, walaupun mereka tidak dengarkan. Sehingga mungkin Tuhan mendengar dan akan memulihkan kembali bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Bahkan kita sendiri dipulihkan secara perlahan. Dan melalui itulah kita harus berubah total di dalam hidup ini. Sehingga segala sesuatunya nantinya boleh berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi di perumpamaan ini. Ketika janda ini dibenarkan oleh hakim itu, maka dia dengan senang hati. Demikian juga kita ketika virus ini telah hilang dan diluputkan Tuhan Yesus, maka pun kita akan pasti lega dan senang dan bahagia. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini kita diingatkan, marilah kita belajar bertekun, bersabar di dalam segala hal kehidupan kita, sehingga kita menjadi tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau telah mengingatkan kami Tuhan melalui janda yang dimana ia terus menerus datang kepada hakim untuk membenarkan ia. Demikian juga kami Bapa, dengan tidak putus-putusnya untuk tetap berdoa dan berserah kepadamu, supaya kami keluar dari krisis yang terjadi pada saat ini, yaitu virus yang melanda kami, yang tidak memandang bulu siapapun Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah ke tengah-tengah kami. Kiranya Engkau memulihkan bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini, sehingga kami benar-benar lega atas segala apa yang terjadi kami alami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih mahubata haganupan marhitai pertungguan rumah tangga on boy mardalan ibagas nadiar AGP melalui media sosial. Alaniai tetap kita marondo subani Tuhan, gol-gol martonggo, ase Tuhan mana tetap marmudu-mudu goluhta ijape hita taading marianan. Terima kasih, terpuji magorane Tuhan. Amin.